mindset gue tuh selalu positif. Gue tuh sehat. Gue tuh sakit ini mungkin karena gue kecapean, gue kurang istirahat. Ya 5M lah, pokoknya gue pakai masker tiap 4 jam gue ganti, gue cuci tangan, gue pakai hand sanitizer, terus belum juga PUK gue selalu bawelin. Aduh gila, langsung nangis jadi gue cengeng banget ya. Ini sedih banget kenapa gue kena gitu kan. Asal tau gue paling benci yang namanya suara ambulan. Gue paling nggak bisa, gue pasti nangis. Tower 7 lantai 9. Tower 7 lantai 9. Iya, yang di pokoknya di situ di paling belakang. Gue pakai masker, tapi gue bisa nyium, itu gue bahagia, gue sampai loncat-loncatan tau gak gitu. Gitu. Terus halu gini, pas mau maghrib, aduh, kok tiba-tiba inget Presiden Soeharto. Kenapa? Ada apa dengan Pak Harto nih? Pak Harto masih hidup ya? Ngomong sendiri itu maghrib, itu maghrib. Temen gue WA, Pak Harto masih hidup ya? Terus sama laki gue juga gue WA, Pak Harto masih hidup kan? Gue malam ini bersama kawan SMP gue. Namanya siapa? Kenalin dulu dong. Saya Yanti, Marianti dulu. Galak dulu di SMP-nya. Masa sih? Iya gini kan, gue dari dapat kabar dari teman-teman anak-anak alumni kan, kalau gitu. lu pernah masuk ke Wisma Atlet gitu. Nah, gue di sini gue penasaran tuh. Kan ada banyak cerita-cerita miring tentang Wisma Atlet gitu, bla 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 lah. Maksudnya cerita miring? Ya pokoknya miring aja lah, miring oleng kapten ya. Nah, gue pengen tahu kalau mungkin lu sama nggak sih dengan persepsi mereka itu dari kacamata lu sendiri yang lu lihat selama di sana gitu. Dari segi ya penerimaan masuk awalnya, terus apa pelayanan di sana, kayak ini gimana gitu, apa menurut lu gimana gitu? Oke, kayak cerita miring nih, cerita miring. Tapi sebelum cerita miring, gini deh, gue pengen tahu lo yang awal kena. Iya, awal lu tahu dapat lu cerita itu lu gimana perasaannya tuh? Awal kena sih kacau lah pokoknya. Jadi saya mikirnya ya nah mungkin lah gue kena gitu kan. Terus cuma ya udah emang ya udah gue terima aja kan. Cuma pas lagi swab pertama gitu kan sempet aduh bacanya udah takut, udah apa aja gue minumin maksudnya biar gue nggak, aduh lah gue nggak kenapa-napa. Ternyata di situ hasilnya ada samar gitu, jadi yang satu tebal yang satu samar. Nah akhirnya gue dirujuk suruh PCR. Nah jadi awalnya itu gue kayak dari flu gitu kan, dari flu terus gue punya sinus, gue ngerasa iya gue bindeng, suara gue bindeng. Terus teman gue bilang, suara lu kenapa bindeng? Enggak lah, gue lagi flu biasa. Gue kalau Februari gini, emang kalau gue ciriin, gue kayaknya tiap Februari deh. Gitu. Badan gue tuh pasti ngedrop gitu. Cuma emang karena cuacanya juga kan, nggak bagus. Lagi hujan-hujan terus gitu. Sorry, gue potong ya. Tapi lu sebelum itu percaya kalau COVID itu ada? Maksudnya, ya gue setuju gimana ya? Ada apa nggak? Penting ada lah gitu ya. Kalau iya, menurut lu gimana tuh? Lagi sebelum sih ya percaya lah, karena ya itu dari kita kan juga baca di medsos, terus di sharing dari kantor kayak gini-gini, kita harus gimana waspada. Terus dari teman punya teman sih ada yang dokter, terus dikasih tahu lo mesti gimana. Ya gue percaya sih. Kayak gitu ya. Dan lu padahal udah ngejalanin protokol prokes banget tuh ya 5M itu ya. Tapi dulu waktu belum ada 5M gitu kali ya maksudnya. Kenapa? Maksudnya yang belum lu kena waktu itu belum varian Delta belum nongol gitu kan? Belum. Itu masih awal-awal yang
ya udah satu kena. Kalau varian Delta kan udah misalnya kayak klaster keluarga, klaster langsung. misalnya divisi ini kena, itu lebih kacau kan. Ini sih enggak, cuma Masih yang tapi standar lah. yang standar. Standar. Tetep Iya, iya. aja. Terus Iya, lanjut, terus lanjut. ya udah. Pokoknya pas awal-awalnya sih gue ngerasa badan gue kayak pas bangun tidur kayak berat, terus dibangunin tuh susah, di sini pada sakit, pada ngilu. Terus ya udah gue paksain bangun, terus pas berangkat juga sebenarnya lemas kan, sakit, cuma ya enggak lah, gue mindset gue tuh selalu positif. Gue tuh sehat, gue tuh sakit ini mungkin karena gue kecapean, gue kurang istirahat. Emang iya, gue selama kerja ini kan kadang pulang malam gitu kan, ngendel. Emang sih kita tutup mungkin jam 3, cuma kan setelahnya itu kita masih ada maintenance yang lain kan. Input data gitu. Iya, kan. itu sampai rumah bisa sampai jam 7:30 kadang, kalau udah malam banget. Kalau lagi ini bisa lebih malam lagi gitu kan, cuma waktu istirahatnya juga kurang. Tapi sorry gue potong. Sebelumnya lu udah tahu kalau gejala COVID itu gimana gitu? Sebelumnya belum tahu malah. Belum tahu malah ya? Belum, nggak tahu. Gue mikirnya gue batuk ya udah. Enggak, Gua maksudnya batuk karena tahu gua batuk. ngeliat baca-baca di mana gitu kalau gejala Oh. COVID awalnya gini. Sempat di share. Ini begini, awalnya begini, dikasih tahu ini harus gimana. Terus gue juga kadang suka buka medsos gitu kan, kayak di IG apa Facebook. Oh gini, ya tahu, itu tahu. Gitu. Tapi lu tetap Iya, tahu. maksain buat masuk kantor gitu. Ya iya, gue maksain masuk kantor karena gue mikirnya ya udah gue nggak bakal kena. Wah. Sombong ya. Sombong. Sombong. Sombong tuh emang dari dulu sombong lu. lanjut. Iya, gue pikir ya udah gue gak bakalan kena karena gue hidup tuh ya 5M lah, pokoknya gue pakai masker tiap 4 jam, gue ganti, gue cuci tangan, gue pakai hand sanitizer, terus belum juga PUK gue selalu bawelin harus begini ya. Gue mikir terus makan gue juga gue kayaknya sih Teratur lah gitu ya? iya, gue teratur, gue jaga gitu. Kenapa bisa sampai ya kena gitu juga ya nggak tahu juga lah. Mungkin emang udah pas lagi kena aja, pas lagi badan gue juga emang lagi Iya, pas nggak fit gitu kan. Nah, itu lu habis itu langsung PCR. Udah tahu hasilnya? Nggak PCR dulu, gue ini dulu antigen dulu kan. Antigen, ada tuh iya. di daerah Matraman antigen. Terus udah antigen, hasilnya begitu, terus pas gue bilang, Bu, gue ngaku lah, kan selama ini gue takut kan, karena kalau misalnya ya lu kemana aja lu pasti kan gitu ditanya-tanya. Di tracking lah ya kan? Di tracking, ya lu kemana aja selama ini, kenapa bisa kena, pasti diciter gitu kan. Ya udahlah, bismillah aja, gue bilang gue nggak bisa nyium, suara gue makin bindeng. Ya saya minta maaf, saya nggak bisa masuk, gue bilang gitu kan. Ayo udah, kamu besok tunggu aja jadwal PCR, kamu gak usah masuk, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya gue istirahat di rumah kan. Gue udah mulai, ya udahlah, gue udah juga sebenarnya udah jaga-jaga kayak keluarga gue gitu, jangan deket-deket gue dulu. Jauh-jauh lah gitu ya? Lu pokoknya jaga jarak sama gue 1 meter lah. Ya gue mikirnya sih, ya sebenarnya gue nggak apa-apa, cuma jaga-jaga aja gitu. Ya udah, akhirnya dari situ gue ada undangan PCR, gue PCR, terus nunggu hasil, sempet takdikduk kan, sampai saudara-saudara kan nelfonin terus gimana, enggak apa-apa, sehat. Padahal yang gue rasain waktu itu nafas gue pendek-pendek. Oh, Terus ini gue kayak ulu hati tuh kayak ketekan pas lagi PCR itu, gue jalan kayak begini loh, kayak sakit banget gitu. Mungkin dibilangnya ada lambung juga gue kan, emang gue sering telat makan, sama masih kayak jalan tuh kayak ngambang gitu, pusing. Nah ya udah, pas begitu gue nanya, terus ya gimana hasilnya, udah bilang balik, ya udah bismillah lah gue terima. Ya udah akhirnya Marianti kamu positif. Aduh gila, langsung nangis jadi gue cengeng banget ya. Ini sedih banget, kenapa gue kena gitu kan. padahal gue udah menjalankan semua gini ya Iya, kan? gue kayaknya udah, ya Allah ibaratnya gue udah bener loh, gue udah kayak gini, dia kayak protes gitu, kenapa sih gue mesti yang kena gitu kan. Udah langsung dari situ, langsung buru-buru yang pertama gue kasih tahu ya keluarga gue. Terus mereka sih nggak yang gimana ya, support gue lah. Gitu. Tapi kan ada seorang, wah lu ini langsung divonis bla 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 gitu. Enggak lah ya, keluarga ngedukung tetap ya. Enggak lah, cuma dibilang ya mereka tetap nenangin, enggak lah, Kasih support sembuh, terus gitu ya. sembuh. Terus gimana, ditanya gitu kan. Terus bang di handphone gue ada grup RT RW, ya gue ngerasa ya gue bertanggung jawab lah, gue lapor sama Pak RT gitu kan, bilang biasa kan setiap antigen gue selalu lapor nih negatif ke Langsung lapor ke RT. Iya, Oh keren saya- juga berarti tuh, ada Iya. grup
buat pantau itu. Iya, jadi RT gue tuh emang keren banget. Aktif lah ya untuk kayak Aktif, gitu. iya dia gimana pokoknya setiap abis ini kamu lapor ya, saya lapor. Nah, Fair ini banget berarti ya. pas udah positif gitu, aduh lapor nggak ya, merasa gini takut dikucilin Oh, pertama kan. sempat kepikiran begitu loh. Ya ampun, itu yang paling pertama, itu yang bikin ngedon. Ntar orang pasti ngeliat gue apa keluarga gue jadi kayak gimana gitu kan. Iya. Dulu kan lagi awal-awal kan gitu kayak Dulu ngeliatnya tuh kayak aib banget iya, gitu. stigmanya tuh COVID itu wah juga. Jangan dideketin. Negatif banget pokoknya stigmanya dulu. Itu tuh di situ yang bikin ngedon. Terus ya udahlah, bismillah. Keluarga gue juga bilang udah mendingan lapor. Gimana mau isoman? Terus gue di kantor gue sebenarnya ngasih fasilitas di hotel sih. Gue telepon HRD kan. Terus RT gue juga gue bilangin, gimana kamu mau ke Wisma Atlet atau mau kemana? Ditawarin tuh mau isoman di rumah Wisma Atlet atau ada tempat lain, dia bilang. Itu siapa yang nawarin? Itu RT gue. RT. Kalau mau Wisma Atlet, ntar biar saya laporin ke puskesmas daerah kecamatan gue. Terus gue rembuk dulu, gue nggak berani ngambil keputusan sendiri. Ya udah deh, coba ke hotel dulu. Pertama gue emang mutusin ke hotel, gue telepon tuh HRD, Bu saya mau ke hotel gini, kamu ada gejala nggak? Ada Bu. Apa yang kamu rasain? Demam, batuk, sesek, sama ini Bu, ulu hati saya sakit. Yanti better kamu mendingan di Wisma Atlet deh, dibilang gitu sama HRD. Karena kalau di hotel gini beda lah. Kalau di Wisma Atlet kan bisa ada polinya, kamu bisa dipantau katanya. Ada perawatnya gitu. Iya, ada nakesnya yang ya pokoknya siap 24 jam kan. Ya udah akhirnya ya udah deh Bu, saya nggak jadi ke hotel. Akhirnya gue hubungin ketua RT gue. Nah di situ dibilangin, Pak, saya kayaknya mau dirawat di Wisma Atlet aja, dia bilang gitu kan. Ya udah akhirnya RT gue langsung kontak ke puskesmas. Nah kamu ketunggu ya, nanti dari puskesmas itu hubungin kamu. Ya udah akhirnya gue dihubungin kan. Karena waktu itu hari libur tanggal merah, jadinya gue jalan ke Wisma Atletnya itu hari Sabtu kalau nggak salah. Sabtu. Okay. Sabtu yaitu gue jadi disuruh kumpul dulu di puskesmas. Dikumpulin dulu orang-orang yang kena dari satu kecamatan itu. Nah, itu gue dateng ke sana. Ya di situ terkumpul kurang lebih ada 20 orangan. 20 orang sekali berangkat. Ya, jadi kita pakai bis sekolah yang warna kuning itu sama ambulan. Bis sekolah gitu ya, bis sekolah. Bis sekolah. Terus di situ ada dua sih, ada yang satu rumah sakit Duren Sawit, nah yang selebihnya di Wisma Atlet semua. Gitu. Itu gue datang sendiri ke puskesmasnya, ya udah. Ya gue pamit sama keluarga gue. Gue bilang doain, gue ya sedih banget karena harus jauh dari keluarga gitu kan. Cuma gue mikir gue nggak boleh boy. Kalau gue di rumah, keren. nanti yang lain kena. Jadi gue ngorbanin diri gue sendiri aja. Buat kepentingan lain, keren ya. Itu dia. Berarti prosesnya cepet dong ya, tanggap tuh. Salut juga tuh buat Pak RT lo tuh. Keren banget. Keren banget, iya. Salam tuh buat Pak RT. Tadi dulu mati nih. Salam buat RT. Iya, keren emang Pak RT. Berarti tuh lo dijemput, masuk ke transit dulu lah ibaratnya ya, Iya, gue ke puskesmas kecamatan. Terus kumpulin ya lumayan lama. Di situ gue nunggu juga, aduh badan gue udah, kepala udah puyeng gitu, cuma ya mesti gue tahan gitu. Gue akhirnya kesana dikumpulin kan, datanglah ke Wisma Atlet. Pas lagi di ambulan, pas jalan juga ini sedih banget ya Allah. Gue paling asal lo tau, gue paling benci yang namanya suara ambulan. Gue paling nggak bisa, gue pasti nangis. Jadi jalan gue karena ada pada namanya gue nunduk itu gue nangis. Ya Allah, gue benci suara ambulan, gue nggak suka suara ambulan. Tapi ya udahlah demi kebaikan gue ya kan. Ya udah akhirnya sampailah di Wisma Atlet. Nah dari situ kita registrasi, yang pas gue kena itu lumayan banyak yang kena, maksudnya yang masuk gitu kan. Pasti. Nggak dari Klender aja gitu. Itu waktu pas Februari itu kalau nggak salah trafiknya lagi naik-naiknya. Karena emang lagi cuacanya lagi nggak bagus. Kan hujan gitu kan, yang pagi, sore, kadang ini. Pokoknya nggak tentu lah, tertentu panas. Nah itu gue sempet kehujanan juga tuh. 3 hari berturut-turut. Kehujanan itu sebelum kena itu. Jadi gue pakai mantel. Mantel itu ternyata nembus ke badan gue. Jadi pas nyampe rumah, bener-bener basah ya. Sampai ya percuma dong gue pakai mantel. Baju gue basah semua. Itu 3 hari tuh. Gitu terus. Berangkat sama pulang kerja dihajar sama hujan. Lanjut tadi tuh ke sampai di Wisma Atlet, penerimaan di sananya gimana? Lu penerimaan di sana apa harus nunggu lagi penempatan ruangannya atau gimana? Nunggu sih, cuma nggak lama kok. Mereka nakes itu langsung ngedata kita kan. Sebelumnya dari kelurahan itu kita udah ngisi geodata. Nah terus dari situ geodata kita udah masuk tuh sampai sana, dipanggil satu-satu, langsung dipisahin gitu kan.
ini kamu kemana. Nah kebenaran kemarin gue dapet di tower 7 lantai 9. Tower 7 lantai 9. Iya, yang di pokoknya di situ lah, di paling belakang. Tower 7 lantai 9 itu gue sempat ada temen di situ. Ya itu nggak, ya kayaknya apa sih, nggak nyium bau itu, nggak enak banget gitu kan, gue paksain gitu. Tapi pas di hari keberapa gue di Wisma Atlet, kayak udah seminggu pokoknya kalau gue hitung semingguan itu gue kayak orang-orang, gue habis mandi nih, biasa kalau jam 7 kan pembagian ini senam kan gitu ya, kalau gue pembagian lihat sih. snack sama makan pagi. Nah itu gue keluar tuh dari kamar kan, terus ya kayak biasa ngambil obat sama periksa saturasi, terus gue pakai masker tapi gue bisa nyium, itu gue bahagia, gue sampai loncat-loncatan tau gak Oh gitu. Perasaan ya Allah gue bisa nyium lagi, tadinya kan enggak, itu panik banget tuh kalau bisa nyium. Terus seneng banget gue di situ, ini orang habis mandi kali, aku wangi banget itu, ya Allah bahagianya bukan main beneran deh. Terus ya udah akhirnya gue aduh lah menakis, terus dia bisa nyium. Ya udah pokoknya udah mendingan, terus ya tetap gue minum obat itu ya vitaminnya sih yang lumayan banyak. Nah itu kan lu lewatin hari-hari itu Ya enggak, tunggu, satu ruangan itu, satu lantai ruangan ya ibarat. ruangan Itu ada berapa orang, apa lu sendiri kah atau ada orang lain? satu ruangan berdua, dan itu di Wisma Atlet nggak kena biaya sama sekali kan. Ada orang tuh 0% lah ya berarti. pada nanya itu bayar nggak sih di Nah situ? itu yang Itu banyak deh. orang banyak takut milih isoman karena takut ya itu prosesnya ribet Nah, lah, itu, atau kena biaya apa. Nah gue pengen ngejelasin biar lo jelas gini. Karena gue denger kabar kan, gue nonton lihat di berita rata-rata yang orang isoman itu yang ibaratnya maaf ya, yang lewat karena dia isoman sendiri, nggak tanpa pantauan dari nakes atau apa gitu kan. Iya. Itu berarti kan fix nih ya, 0, maksudnya 0% biaya. 0 sama sekali nggak kena biaya. Nah, Beneran. Oke. Lu cerita sehari-harinya dulu ya. Sehari-harinya. Jadi pertama lu masuk, terus apa aja kegiatannya di pas sana? masuk tuh dikasih tahu, terus kita dimasukin grup kan, dimasukin grup nih, terus ya dikasih tahu kalau jam 7 kita ambil snack, terus jam sambil periksa saturasi sama semuanya deh sama nakes. Terus sudah jam 8 atau jam 9 kita ambil makan pagi. Setelah itu jam 9 pagi senam, dibawa kumpul tuh semua di lapangan kan. Kumpul di lapangan. Ya udah, setelah senam kita jemur. Semua tuh makanya pada jemur kan di belakang tuh. Gue sering banget tuh jemur di belakang itu kan. Itu lebih katanya bagus kan. Setelah pokoknya habis senam gue jemur. Ya udah deh tuh. Ya saya seneng aja punya temen tuh yang sama gitu kan. Jadi kita berbagi pengalaman, kena di mana, nanya-nanya gitu, rumah di mana, asal dari mana. Tapi itu kondisi lu dengan badan yang masih ada gejala atau udah agak mendingan gitu? Hari-hari pertama lu masuk sampai hari ke-7 yang pas lu nyium? Udah agak mendingan sih. Badan Seseknya lembab? udah nggak begitu. Lagi awal kan sesek, ya ampun. Kayak misalnya buat ngomong gue aja nggak bisa. Ngomong sedikit batuk. Bukan gue sholat itu kayak di sini ditutup, di leher dicekek. Gimana sih rasanya? Kayak udah kayak ikan nggak dikasih air gitu kan. Terus ya gue cerita sih sama nakesnya, ini yang saya rasain. Terus mereka kasih obat, ya itu mungkin dari obatnya juga kan banyak vitaminnya juga. Itu ya seneng aja pokoknya. Pas ya seneng nggak seneng sih jauh dari keluarga, cuma ya gue mikirnya ya gue di sini gue mau sembuh gitu. Ya udah akhirnya ya pokoknya pas hari ke-9, hari-hari berlalu, hari ke-9 itu ya sempet satu hari tuh gue ngerasa kayak orang halu. Halu gini. Haluin apa? Jadi lagi pertama itu kan gue satu kamar 2 orang. Udah tiba-tiba kamar gue itu ininya bocor kan. Akhirnya gue harus dipisah sama teman gue sama orang lain, gue sama orang lain. Nah orang itu yang sekamar rumah gue, dia udah sebentar lagi balik cabut kan. Akhirnya gue sendiri. Iseng tau, sumpah iseng banget. Berarti ada mistisnya juga nggak nih? Enggak ada. Gue halu. Halu aja. Kalau mistis enggak sih, alhamdulillah. Biasa aja sih. Emang aslinya gue penakut, ada sih takut, cuma ya udahlah, gue mikirnya gue pengen sembuh. Terus halu gini pas mau maghrib, aduh, kok tiba-tiba inget Presiden Soeharto. Ada apa dengan Pak Harto nih? Pak Harto masih hidup ya? Gitu. Ngomong sendiri itu maghrib. Itu maghrib. Temen gue WA, Pak Harto masih hidup ya? Terus sama laki gue juga gue WA, Pak Harto masih hidup kan? Kenapa? Iya, pengen ketemu. Kacau banget.
sampai gue bikin status temen gue yang ada sih, temen gue yang dokter, wah itu virus di kepala lo tuh. Masa sih? Iya, ya udah akhirnya gue baca-baca istighfar. Emang pas itu gue juga lagi haid kan. Apa bisa masuk virus kepala gitu? Itu siapa yang ngomong? Itu teman gue. Dokter asli. Itu virus udah ke kepala katanya. Gue baca-baca buat tenangin, ya udah istighfar. Oh iya gue halu ya. Gue searching, oh iya Pak Harto udah meninggal. Itu kocak aja. Ya Allah, kok gue pernah bisa mikirnya ke situ gitu kan. Padahal ya udah. Nah itu nggak, maksudnya nakesnya tuh setiap hari ada check up gitu apa per jam kan? Kalau kayak di rumah sakit kan pasiennya berapa jam 9 atau ini di check up. Ini ada kayak gitu juga. Sehari itu 3 kali. Jadi kayak pas makan pagi, makan siang sama makan sore. Jadi kita di absen kan, di situ ada datanya. Siapa yang belum diperiksa itu nanti dipanggil, nanti kita telepon. Oh, nakesnya tetap banget di situ. Oh berarti lu yang datang ke ruangan, bukan nakes yang ke ruangan lu, bukan? Bukan, kecuali kalau misalnya mungkin kita kenapa-napa mungkin nakesnya datang. Oh gitu. Kalau ini kan kalau misal ini kita masih bisa jalan, kita ke sana dipanggil, ini belum periksa nih, terus di obatnya itu ada catatan kecil. Semangat Marianti gitu. Itu seneng aja, gue disemangatin nih, gue sembuh nih kayak ini gitu. Ya mereka nyemangatin. Sabar-sabar banget nakesnya di sana. Oh, tuh. Keren di sana tuh keren banget. Nakesnya sabar, ngehibur kita. Terus kita dibilangin gitu, dikasih motivasi. Udah, jangan dipikirin yang di luar, yang penting lu sembuh aja dulu, intinya gitu kan. Mau punya utang, mau gimana. Udah, makan aja yang banyak udah. Intinya gitu. Motivasi buat lu nenangin lu pikiran. Oh iya. Walaupun ada sih kepikiran ini orang rumah gimana ya gitu. Ya udah, gue bawa Heaven aja di sana. Tapi komunikasi sama di rumah lancar terus ya? Lancar, sama keluarga gue semua lancar. Pokoknya setiap hari sih terus komunikasi ada ya. gitu. Nggak putus lah. Tuh. Nah oke. Itu berarti seru lah berarti menurut lo ya? Iya. Itu sampai berapa hari di sana waktu itu? Gue di sana tuh 18 hari. 18 hari. Jadi kan pas kan di sana jadi 9 di hari ke-8 9 ya 9 ke 8 gitu gue PCR kan. Itu dilihat ya kayak ibarat lu kayak ujian nih, lulus apa enggak. Kalau lu lulus lu berarti cepet dong dari sini. Ya udah gue dengan ininya dengan PD-nya sehat nih, iya dengan gitu PD kan dengan ada kondisi udah normal. Gue udah nyanyi makanya udah sebelum PCR gini dibilangin ya udah jalanlah PCR, kayak gue udah sembuh nih, cuma kayak ngerasanya masih ada ngeganjel di sini kan. Ya udahlah bismillah. Hasilnya kan besok harinya ternyata gue masih positif. Aduh sedih banget itu gue, kenapa drop lagi apa? Positif. Jadi CT palu gue masih rendah, masih CT itunya ya? Masih 30. Jadi kata dokter nakes di sana itu virusnya masih aktif. Masih aktif. Jadi gue nggak dikasih. Oke, sebentar ya. Oke, tadi lu sorry keputus. PCR kedua. PCR pertama, pertama. Yang kedua tadi yang gue bilang habis. Yang pertama. Yang pertama kedua ya? Pertama di luar. Oh iya, kedua ya. Kedua kan? Kedua, iya kedua. Itu hari ke-9. Iya, ke-9. Iya, ternyata gue masih positif. CT gue masih rendah, masih di bawah 30. Terus ya dari sananya, dari Wisma Atletnya bilang tambah lagi 7 hari ya di sini. Karena kalaupun kamu pulang itu masih belum bagus, kasihan keluarga yang di rumah karena virusnya masih aktif kan. Gue juga masih batuk kan di situ. Terus gue pikir lagi, ya ampun kayak lama banget. Ya udahlah, demi kebaikan yang di rumah juga ya udah akhirnya gue bilang orang rumah, gimana sih lo? Orang rumah udah juga nungguin kan, berharap gue bisa pulang gitu kan. Ya udah lemes semua. Ya udahlah mau gimana lagi. Akhirnya gue nambah lagi di sana kan 7 hari. Nah, itu dia ditambah lagi ya begitu. Tapi gue lihat tuh kemarin ada beberapa dokumentasi yang lo abadikan, boleh lah nanti di share ke gue ya kan, maksudnya buat insert. Masih nyimpen nggak dokumentasi di sana? Boleh nanti kirim. Ya maksudnya situasi di sana gitu. Boleh nggak tuh dipublish? Boleh, nggak apa-apa. Kan? Malah sama ada saya namanya Dokter Arifin. Boleh. Dia ngizinin kok. Ya kan untuk karena kita sempat ada tanya jawab kan selesai pas lagi olahraga tuh pagi ataupun sore suka ada tanya jawab kadang itu kita bilangnya Bapak Kobra kan. Woi Bapak serem kali nih mantap. Mungkin lo kalau kesana bisa ketemu sama Pak Arifin. Pak Arifin masih inget nggak? Karena banyak orang sih di sana pasti lupa dia. Itu dia nyemangatin kita banget loh sama nakes-nakesnya. Terus kadang ada saweran gitu kan. Jadi di sawer gitu Pak Arifinnya
ngasih duit gitu kan, nyawer. Ya pokoknya bikin ilmu naik lah. Iya. Tapi ada sempat beberapa musisi juga yang masuk ke sana menghibur kalian kan? Ada pernah temu? Pas gue kesana sih enggak ya. Nggak Oh, ada, berarti nggak pas ada. udah belum itu kan, Setelah atau gue udah nggak sih. ada kali ya? Ah. Gue sempet temen ada gue main di Wisma Atlet ini lo sini, waduh, Oh. pasti ngeri sedep gua, tar dulu dah bro. Gue pakai APD kalau ke sana. Iya, Karena tahu. suka ada pas gue ke sana suka ada wartawan juga kan. Iya, Dari salah satu mana gitu. Mereka ngisi di sini Oke, reporter, ya. misalnya ini TV dari mana. Ada itu kayak masih gitu. gue masih ngeri sedep juga sih. Ya. Ya, ya itu tadi lo diperpanjang 7 hari. Mental lo langsung down lagi atau Down lagi. pasrah aja gitu? Pertama kesel aja, kenapa sih kok gue nggak sembuh gitu, kenapa sih masih ini, padahal kan gue udah ini kayak nggak terima aja gitu, gue udah nggak ini emang sih mungkin emang dari kan lebih akurat ya kalau PCR. Ya udah kira kesel aja gitu di kamar diem sambil mikir kenapa ya. Tapi lu nggak sempet marah-marahin nasib kan, oh bohong ini hasil bohong gitu enggak kan? Enggak sih, cuma ya kayak nggak percaya gitu, ini yakin ini bener kan sih nggak apa-apa. Oh sempet lu ngomong gitu ke ininya, Lucu gitu. petugasnya. Saya mau pulang, saya pengen pulang aja bang, jangan. Makanya intinya mereka ngasih edukasi lah, kamu nanti kalau begini nanti begini. Oh iya benar juga ya. Ya udahlah. Cuma sempat kesel aja gitu. Gue pengen pulang gitu, kayaknya saya enak-enaknya di sini masih enak deket sama keluarga gitu, Iya. gue mikirnya gitu. Nah itu apa lu itu di situ menemuin pasien-pasien yang kenapa-napa gitu, sempet ngeliat gak? Yang Ya. apa yang gimana gitu? Enggak sih, nggak. Paling kalau ada tuh yang Yang aneh-aneh lah istilahnya. ya mereka mungkin yang umurnya udah lumayan jalan, misalnya pakai kursi roda, ada oksigennya gitu. Yang kayak gitu, tapi yang parah-parah enggak sih. Yang parah-parah Nggak ada. nggak ada. Mereka semua ya sama aja kayak gue gitu. Keren. Nah, 7 hari berikutnya lu tuh gejala drop lagi apa Ya, kondisi stabil aja biasa? awal-awal sih dok, cuma lama-lama ya udah biasa aja. Cuma kadang suka ini aja, kalau malam-malam kan gue di kamar sendiri ngeliat tuh kan pas jendela gitu langsung keluar. Mikirnya gini, ya Allah, enak banget sih di luar, ya Allah, enak banget sih bisa jalan-jalan. Mikir gitu, gue kapan ya gitu. Saya kayak menghitung hari gitu. Tapi lu kan di sana masih bisa kita keluar-keluar walaupun di lingkungan Wisma Atlet Iya. masih boleh kan? Iya. Nggak tahu harus di kamar aja gitu nggak kan? Enggak. Mereka malah di situ disediain fasilitas kayak misalnya mau main volley, kalau yang cowok-cowok mungkin mau main sepak bola, terus karaoke juga ada. Banyak lah fasilitas. Terus Atlet tuh nyediain banget gitu. Ya lo mau jalan biar kayak nggak bete gitu, atau ada yang main gitar, yang nyanyi, ada yang joget-joget, karaoke banyak. Oh ada fasilitas tersedia lah ya. Makanya lebih, kalau menurut gue sih kalau emang ini nggak usah takut lah ke sana. Tapi lu apa ya, Iya. menu makannya gimana tuh? Maksudnya Menu porsinya makan. atau menu-menunya enak apa? Oh, enak kok. Enak loh. Enak. Enak. Gratis nggak Gratis. beli ya kan? Iya. Tapi 4 sehat 5 sempurna lah ya. Iya, pas lihat yang sempurna bener. Kadang kalau suka bosan aja ya, aduh gue pengen makan ini nih. Nggak di pokoknya ya udah bebas lo mau mesen pakai GoFood itu boleh. Itu masih nggak dibolehin kan? apa- Boleh. Oh, berarti Cuma- ya persepsi orang, wah lu di Wisma Atlet lu bla 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 yang Nggak. tadi gue cerita gitu kan, tapi Nggak apa-apa sih. oke. Nggak apa-apa, mereka malah bebasin, takutnya ya mereka juga ngertiin ya, pada mungkin lu bosen makanan ini lagi kan, pengen yang nyicipin yang lain, cuma asal kalau bisa jangan ada esnya gitu. Cuma kadang kan pengen ngerasain ini ada es, ya udah gitu, nggak apa-apa, boleh bebas. 7 hari berikutnya lu dapat apa PCR lagi atau emang Ya PCR dijadwalin Ketiga. lagi, ini kamu Ketiga 7 itu. hari ini kata dokter ntar kamu PCR lagi tanggal segini. Nah itu nakesnya sih yang ngasih tahu, nih siapa-siapa aja kan, nih besok kamu gitu kan. Ya udah pagi-pagi udah siap. Ya itu dia, temen gue yang balik duluan tuh ada ngasih gue bawang putih tunggal. Aduh itu pahitnya kayak apa tau ya. Ya udah gue geprek tuh bawang, gue nggak bisa ngunyah kan, gue geprek aja pakai sendok langsung betul. Itu rasa perut gue kayak dirumus gitu ya? kayak diacak-acak. Ya udahlah, yang penting gue sehat. Jadi 2 hari sebelum gue PCR gue makan itu pagi. Jadi perut gue masih kosong, gue hantem itu Diajar itu. 2-3 hari sebelumnya. Ya alhamdulillah sih naik CT gue jadi 37. Tapi sebenarnya masih positif kan, cuma dokter itu bilang mau masih
nambah lagi nggak di sini apa mau pulang? Sempat ditawarin gitu lagi. Kamu nambah lagi aja di sini, masih absen sampai bener-bener negatif. Ya nggak ada dok, saya mau pulang, saya udah kangen sama keluarga. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya gue besoknya dapat harus ada surat turun tuh, surat turun kalau lu tuh boleh pulang. Surat Kan jalan kalau- lah ibaratnya. Iya, jadi ya udah. Akhirnya gue nunggu surat turun, itu bahagia bukan main, ya Allah. Seneng Lama nggak tuh nunggu suratnya itu? Prosesnya? Sehari, karena Sehari. gue hasil PCR-nya itu di atas jam 11 malam kalau nggak salah ya, jadi baru bisa hasilnya. Gue sempet lama tuh, harusnya besok jadi besoknya lagi. Oh, Gue sempat jadi gila. sempet tanyain, kok nggak pulang-pulang sih, nunggu suratnya datang dulu turun. Ya udah, akhirnya alhamdulillah turun itu surat, gue dipanggil kan, ya udah seneng banget kan, gue packing semuanya, pulang gue. Oke, oke, oke. Iya, pokoknya di sana sih ya lumayan berkesan, terus gue nambah temen juga, nambah pengalaman, terus gue dapet support juga gitu dari teman-teman. Berarti lu bikin grup juga dong sesama alumni itu? Masih ada komunikasi Nah, gitu kan? ada sih, jadi keluar dari situ gue mesti keluar dari grup yang di Wisma Atlet. Oh. Itu wajib keluar. Enggak, maksudnya alumni yang oh lu cuma Enggak. satu ruangan berdua doang sih ya, jadi Iya, nggak enggak ada gue. Paling ya gue emang nge-save sih nomor-nomornya orang-orang itu kan. Kadang suka say hi aja, gimana kabar gitu. Nanya-nanya kabar. Ada sih. Oh berarti lu lepas dari situ harus keluar left dari grup itu ya, karena Harus itu wajib. takut lu Kalaupun lu nggak live, ntar ya dikeluarin gitu. gitu. Keren. Iya. Mungkin ada mau berbagi cerita lagi pengalaman buat teman-teman Terus, yang enggan gitu, udah tahu ini, cuman enggak kok, apa ada orang yang masih belum percaya tentang kalau COVID itu ada atau gimana, lu kasih mungkin. iya. Sama sih, gue juga awal-awalnya nggak percaya ngeliat orang cerita doang paling. Konspirasi gitu ya. Iya, sempet kan beredar berita yang begini, ini bener apa enggak, cuma ya setelah gue rasain sendiri emang bener itu ada. Ya gue ngerasain sendiri gimana, nggak enaknya gimana, ya pokoknya lo mau napas kayaknya berharga banget tuh napas. Itu ya gue bukannya ini ya, gue bersyukur aja dikasih itu, ya gue jadi tahu, terus gue alhamdulillah gue masih bebas, dan setelah bebas langsung sembuh. Gue masih ngerasain sesek, kayak jalan aja dari sini ke depan itu gue masih ngerasain sesek kayak karena lo COVID ya. Itu 2 bulan atau 3 bulan Pasca setelah itu ya biasa lagi sih udah. oh udah normal lagi. Mm. Oh ya, Nggak untuk langsung. sebelumnya, untuk buat ini aja nih, ini sebelumnya udah clear kita ya, maksudnya udah bersih nanti ini. Iya, gue udah Bulan Februari, sekarang Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan ya. Gue juga pasti. udah vaksin kok. Udah vaksin, wah Udah, keren gue tuh. udah vaksin pertama. Pak, baru pertama? Iya, nanti kan gue pakai ini vaksinnya Astra. Jadi per 3 bulan. Nanti gue September tanggal 9 gue vaksin kedua. Oke tuh. Iya. Berarti udah maksudnya clean ya kita ini, nggak ada yang Iya, ini. alhamdulillah, mudah-mudahan ya nggak yang kayak gitu, ini jangan kena lagi. Pokoknya tetap jaga prokes 5M. Apalagi sekarang kan makin ada varian-varian yang itulah ya. Delta apa? Maskernya juga kan ditambah, kalau yang medis kalau gini tambahin masker kain gitu. Tadi ada, gue lupa basah. Iya, nggak apa-apa. Basah tuh. Kan emang nggak boleh basah kan? Iya. Makanya gue Terus taruh tiap 4 jam sekali kalau bisa ganti. Terus ya makan makanan juga yang jangan yang macem-macem ya. Intinya ya dari diri sendiri lah. sama pikiran tenang lah, jangan pikiran pikiran. ya. Oke. Lo sehat, lo seneng, makan banyak, udah jangan mikir yang aneh-aneh lah. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Thank you Yanti untuk berbagi cerita dan pengalamannya, seru. Pokoknya sama-sama kita jaga lah. Iya. Tetap jaga kesehatan. Thank you Yanti. Ya, sama-sama Judo, sehat-sehat ya. Boleh. Ya kali lu mau ini buat temen-temen apa tim nakes yang ada di sana, ntar kali aja ngeliat video ini lo pasti say thank you-nya buat gimana gitu. Gue juga mau ngucapin terima kasih buat nakes yang di Wisma Atlet, khususnya yang di Tower 7 lantai 9. Itu mereka keren-keren banget, sabar-sabar sama pasien-pasiennya. Ya wajar lah, namanya orang kan macam-macam, suka ada yang beginilah, ini ngeluh begini, ini kok begini begitu. Mereka tuh nanggepinnya sabar, nggak pernah pakai emosi begitu maksudnya. Terus ya udah, gue salut aja gitu sama mereka. Tetap jaga kesehatan buat nakes-nakesnya. Terima kasih udah sabar sama pasien-pasiennya juga. Dan udah kasih semangat. Sip, keren. Oh ya, lu ada pesan kali buat anak-anak alumni kita nih, Wan Kyupa yang udah lama banget. Oh iya, Kita udah ini. lama ya, gue juga.
Apa kabar nih buat anak-anak? Buat anak-anak alumni 198, hai. Oh iya, gue bilang Sehat-sehat, apa? Gue dengar ada teman-teman kita juga loh yang katanya Oh, iya. sekarang lagi kurang enak badan ya, Iya, bukannya? sempet ada denger yang isoman juga. Kasih semangat mungkin kali. Ya, pokoknya jangan patah semangat kalau kalian sampai amit-amit ya. Emang kalau emang udah harus ya ngerasain itu, ya pokoknya tetap ini aja. Jaga kesehatan, terus cut lagi boleh nggak cut dulu? Gak apa udah ngatur lah, gue ngekat dari Bentar kita. ya nge-cut. Ah, Ya, buat teman-teman yang sempet kena atau yang pernah isoman, terima kasih ya. Gue mau ngucapin terima kasih juga nih buat sama Risa sama Yoyo. Bung Yoyo. Risa, Yoyo, makasih udah semangatin, makasih udah ngasih tahu info-infonya. Maya juga, Oh ya Maya juga tuh ya. Maya sebelumnya Maya juga kena. Terus sebelumnya kita juga pernah ketemu kan sebelum gue kena gitu kan, sempet cerita-cerita akhirnya gue yang kena. Iya, makasih pokoknya buat anak-anak alumni 198 Atas supportnya ya. buat supportnya. Keren. Terus sehat-sehat ya kalian. Jaga kesehatan, tetap prokes juga 5M. Ya, semangat terus buat anak-anak UNKIP. Iya. Salam kompak selalu. Salam Iya. kompak selalu.